semua. Selamat pagi, baru jam 10. Baik, yang terhormat Bapak Camat Pikun Utara atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Napan bersama perangkatnya, yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Napan bersama anggota, yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan perwakilan dari tiap-tiap dusun yang mewakili untuk acara Musrembang Des tahun anggaran 2023. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna merencanakan kegiatan pembangunan di Desa Napan tahun anggaran 2023. Baik, acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Acara selanjutnya doa kepada Ibu Carolina, dan persilakan untuk memimpin kita dari doa. Bapak, Ibu, peserta rapat, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita. Kita mengundang Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sungguh mulia kasih-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Terutama karena cinta-Mu pula, Engkau telah bersama kami dalam kegiatan kami
mulai dari hari kemarin hingga pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami akan membahas segala rencana kegiatan yang akan kami laksanakan di dalam desa kami di tahun 2023 ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga apa yang telah kami rencanakan dalam musdus yang akan kami bawakan dan bahas hari ini boleh kami wujud nyatakan dalam kegiatan nyata demi pembangunan desa kami. Semua rencana ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dimuliakanlah namamu. Dan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pengarahan oleh Kepala Desa sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Musrembang Des tingkat Desa Napa. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang terhormat Bapak Camat Bitung Utara bersama dengan staf, yang terhormat Ketua BPD bersama dengan anggota, yang kami hormati teman-teman aparatur desa, yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, singkatnya kita sekalian yang hadir pada kesempatan Forum Musrembang Des tahun anggaran 2023 Desa Napan yang juga kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik. Puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita semua masih dihadirkan untuk sebuah kegiatan besar, yaitu kegiatan Musrembang Desa tingkat Desa Napan tahun anggaran 2023. Kegiatan Musrembang Desa adalah sebuah kegiatan rutin yang tiap hari, yang tiap tahun mau tidak mau harus dilaksanakan. Karena ini adalah sebuah tahapan kegiatan pemerintahan yang harus dilalui sebelum nanti Bapak Ibu sekalian kita masuk pada tahapan penganggaran, realisasi anggaran. Sehingga dengan kegiatan Musrembang Des, hasilnya kita akan usulkan ke tingkat kabupaten, ke tingkat provinsi, ke tingkat pusat, dan yang lebih khusus adalah hasil ini akan kita pakai untuk perencanaan APBDes tahun anggaran 2023. Jadi yang kita rencanakan sekarang, Musrembang Des sekarang adalah untuk tahun anggaran 2023. Kemarin ketika kita melakukan Musrembang Dus, saya lihat masyarakat begitu banyak, tapi karena kita selanjutnya hanya mengirim utusan setiap dusun, sehingga sudah mulai berkurang. Tidak apa-apa, karena memang demikianlah yang kita rencanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih untuk kehadirannya, dan kami mohon supaya dalam kegiatan ini Bapak Ibu sekalian berpartisipasi aktif untuk bisa mengkawal usulan Musrembang Dus yang kemarin sudah kita pilih setiap dusun, karena hari ini kita akan prioritaskan, kita akan satukan menjadi sebuah usulan perencanaan desa, sehingga akan kita urut-urutkan berdasarkan besaran anggaran kita tahun ini. Karena kita punya anggaran dana desa itu 996.350 rupiah, sehingga ini menjadi acuan untuk tahun depan, tahun 2023, sehingga segala macam usulan Bapak Ibu sekalian akan kita prioritaskan, kita akan urutkan dari atas sampai ke bawah sesuai dengan yang Bapak Ibu mereka inginkan, Bapak Ibu mereka putuskan. Jadi secara musyawarah mufakat kita akan sepakati
yang mau atau yang terbanyak yang mana, ya itu yang kita prioritaskan sebagai usulan yang paling prioritas untuk didanai pada tahun anggaran 2023. Tentu semua usulan mungkin tidak bisa tercover semua atau tidak bisa dianggarkan semua karena keterbatasan anggaran. Sehingga apa-apa yang nanti sebentar kita sepakati bersama itu adalah usulan kita untuk perencanaan desa tahun anggaran 2023. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan di awal. Hadir bersama kita adalah perwakilan atau Bapak Camat atau yang mewakili, dan mereka akan juga membantu kita untuk memberikan kita pencerahan tentang bagaimana penganggaran di tahun anggaran 2023 dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan desa ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami mohon perhatiannya untuk terlibat penuh, agak serius sedikit, sehingga 1-2 jam ini kita pakai secara maksimal untuk kita menghasilkan sebuah perencanaan yang bagus. Barangkali itu yang saya sampaikan, dan atas perhatian Bapak Ibu, atas restu dari Bapak Ibu dan Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Forum Musliman Des ini saya buka dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Napan yang sudah secara resmi membuka kegiatan musrenembang ini. Secara selanjutnya, sambutan oleh Camat Bikomi Utara atau yang mewakili. Pada Bapak, waktu dan tempat akan persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Camat ada urusan dinas penting yang tidak bisa diwakili, sehingga kami ditugaskan untuk sama-sama dengan masyarakat Napan menjalankan tugas ini. Yang kedua, bahwa sebagaimana aturan mulai dari pusat sampai ke desa, setiap tahun itu harus dilakukan sebuah perencanaan untuk kemajuan sebuah desa. Dari kecamatan sangat mendukung apa yang sudah direncanakan oleh masyarakat Desa Napan, sehingga kita berjibaku meningkatkan kerjasama, meningkatkan keterbukaan, meningkatkan toleransi, agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita usulkan menjadi tanggung jawab, dan luarannya itu adalah perjalanan riwayat pekerjaan di dalam Desa Napan. Yang ketiga, di dalam menjalankan tugas pemerintahan, semua mulai dari desa sampai dengan BPD sebagai pemonitor merupakan kerjasama yang baik untuk kemajuan sebuah desa. Yang ketiga, semua usulan dari masyarakat tentunya ada tahapan-tahapan yang harus menjadi skala prioritas demi kepentingan rakyat, sehingga au ama au energi lain talalin kakana nak kodusnya usule i dengan tema tenakan puit lah ke sementi lari kan dihikuan leslon kasen pinana naik nesnai lantin le temnau pinan pinkuan nanan i nekles tui sinan nunat nai lantin sih. Itu saya beberapa kali ikut di Bapeda, kemudian di DPR, memang situasinya seperti itu. Tidak lumit bintesin oleh i, tetapi lebih naik ada skala prioritas. Tidak prioritas seperti ini, dengan prioritas seperti ini. Sehingga ada beberapa item kegiatan yang terpaksa harus ditunda. Bukan ditiadakan, tetapi ditunda. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita di desa
itu bukan berarti kepala desanya itu sengaja untuk mau menghilangkan usulan daripada masyarakat. Tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah peringkingan. Yang keempat, hari ini kita sama-sama memprioritaskan usulan-usulan dari Musdes datang ke Musdus, datang ke Musdes. Kita prioritaskan mana yang bisa dibiayai dari desa, mana yang bisa dibiayai dari daerah, mana yang bisa dibiayai dari pusat. Kalau usulan ini yang dia punya tujuannya, sasarannya itu adalah di pusat, ya kita pasang di sini APBN. Kalau di sini dia punya anggarannya tidak cukup di desa, daerah. Ini yang harus kita perhatikan secara baik, supaya nanti kita jangan saling mencurigai. Karena awak biakin kepala desa Sinafea samsat namanya Luit Lofat Sufefa. Ada Luit Fafaudina dimik sinokon soal takkan desa lo balam. Ini bahasa-bahasa kita yang tidak sadar kita mengeluarkan kepada atasan kita, padahal kepala desa itu dia punya mau itu supaya semua yang diusulkan itu terjawab. Hari ini saya dan Kamros, kami tim 1 mendampingi Desa Napan untuk mendengar langsung usulan-usulan dari Musdus datang ke Musdes, sehingga menjadi laporan kami untuk kelanjutan kami akan tindak lanjuti. Toh asistensinya nanti kami di kecamatan juga ikut asistensi. Kalau Napan saya tidak ragu karena Pak pejabat ini orang baik memang, jadi memang itu. Kemarin saya dibenain saya pusing, saya kepersak sampai hari. Ya, saya kepersak sampai hari. Sehingga saya minta kalau misalnya kita di Napan ini pintu masuk keluar antar negara. Saya kemarin kasih tahu orang perbatasan, bikin format cepat, saya mau usul kantor desa Napan, saya 2 lantai. Saya Yosef Laut yang ngomong. Ya, ini saya tombei si Cakko di cabang mau turun ke kakak Yosef Naijan itu. Dan datang tanda tangan, saya bilang format gimana? Kasih tahu Yusuf kan, supaya bikin format datang, saya mau usul kantor camat Napan dan desa Napan itu biar tak afirmasi itu 2 lantai itu. Ya, ini kita tidak bisa menjanjikan ya, tapi ini namanya wahana dari saya yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, karena kita di sini pintu masuk. Sehingga saya mau sejajarkan dengan Winnie, kenapa puskesmas itu dia sudah 2 lantai di sana itu, kita kantor camat dan kantor desa yang adalah pintu masuk pemerintah punya barang itu tidak bisa, harus bisa. Desember saya pensiun, tapi saya tinggalkan rencana saya untuk bisa ditindaklanjuti untuk Napan, untuk wilayah kecamatan Bikung Utara, khusus Napan dan kantor camat. Yang terakhir, di dalam hal berdiskusi, membicarakan hal-hal penting kaitan dengan usulan kita saja, tidak melebar keluar karena nanti makan waktu. Kalau kita tanda ani neone inde overtik sene on im na tatut na tin din neon amnem tentin live tulos nam nau live le nenu ijen tuinan je sb sem tai le man tuijen ak on met ti bele labit nan he ogat tes tak lo be ai na finim tok kalam faitam luim ka maun ani ni mit na siok sin ke jap met. Ya, ini beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas kebersamaan dan partisipasi kita semua saya ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk kita semua. Baik, terima kasih atas sambutan Bapak Camat Bikung Utara atau yang mewakili. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pemaparan hasil kinerja APBDes tahun 2021 dan rencana kegiatan yang ada
yang didanai dari ADD maupun dana desa di tahun 2022. Acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Desa untuk mereview kembali kegiatan apa saja yang telah dilakukan di tahun 2021 dan kegiatan apa saja yang direncanakan di tahun 2022 ini. Para Bapak Desa kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Camat atau yang mewakili, bahwa kita juga perlu mengetahui tentang realisasi atau resapan anggaran yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya. Bahwa pernah kita melakukan musrembang des pada tahun sebelumnya, dan akhirnya kita laksanakan pada tahun berikutnya, yaitu kalau sekarang kita ada pada tahun 2022, berarti kita perlu juga mengetahui anggaran tahun 2021 itu penggunaannya untuk apa-apa saja. Apakah sesuai dengan yang kita rencanakan pada musrembang tahun 2020 atau tidak. Maka pada kesempatan ini dalam forum musrembang des ini sebagai layaknya atau biasanya kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran 2021. Jadi 2021 berarti yang bulan Desember lalu sampai dengan Januari itu kita sudah laksanakan. Kami informasikan bahwa pada tahun 2021 itu Desa Napan itu anggarannya cair semua. Itu tahap 1, 2, dan 3 cair semua. Ini anggaran yang perdana yaitu 1.141.372.000 ini sudah kita tambahkan antara dana desa dengan dana alokasi dana desa. Dana desa itu 859.830.000 dan alokasi dana desa 281.542.000 itu cair semua. Cair semua. Sehingga kita menyampaikan puji Tuhan karena memang ada desa lain yang tidak cair semua. Baik, jadi yang pertama itu pendapatan. Pendapatan untuk tahun 2021 itu sebesar 1.141.372.000. Realisasi itu 1.130.372.600 rupiah. Itu realisasinya. Artinya kalau presentasinya 99%. Kenapa tidak 100%? Nanti akan Bapak Ibu tahu sendiri. Itu terdiri dari pendapatan transfer atau pendapatan yang kita peroleh dari pemerintah melalui tentang Nokaplen dalam bentuk dua pos atau dua sumber pendapatan. Yang pertama adalah dari pos dana desa. Dana desa ini dia sumbernya dari pusat langsung, dari Jakarta, dari Kementerian Desa Tertinggal, dari Kementerian Desa. Dari Kementerian Desa dan Transmigrasi. Itu memberikan kita dana untuk dana desa itu 1 tahun untuk Napan waktu itu 859.830.000. Jumlahnya, realisasinya 100%. Untuk dana desa itu realisasinya 100%. Baik realisasi anggaran maupun realisasi kegiatan. Lalu ADD itu alokasi dana desa. Biasa kalau di PSK atau di MED ini alokasi dana desa ini dia sumber dananya itu ada dana cost sharing dari pusat dan juga ada dana dari kabupaten. Bapak Ibu mereka akan biar supaya saya kasih penjelasan supaya tahu sumber dana ini. Jadi ada dana dari pusat dikasih berapa persen, lalu harus ada juga dana dari kabupaten.
Jadi mereka dua gabung, maka itu dinamakan alokasi dana desa. Dialokasikan dari pusat. Alokasinya sekian, nanti harus ada tambahan dari kabupaten atau PAD, pendapatan asli daerah. Itu Napan dapat 281.542.000. Realisasinya, nah ini yang terrealisasi hanya 270.542.600. Realisasi anggaran itu keluar semua, datang semua. Tapi pelaksanaannya ada 10.999.400 itu yang tidak terpakai. Ini di sini. Ini pos apa? Posnya adalah belanja persiapan Pilkades. Jadi waktu itu kita sudah siapkan untuk Pilkades tahun 2021, tetapi tiba-tiba ditunda karena satu dan lain hal, karena keterbatasan anggaran di kabupaten. Akhirnya uang ini tidak dimanfaatkan. Uang ini sementara ada, dan uang ini nanti kita pakai untuk tahun ini dia menjadi luncuran atau jadi silpa, kita pakai untuk perbaiki kita punya aula ini. Jadi aula ini sayangnya sudah bocor, itu semua sudah bocor, dan kita pakai uang ini untuk perbaiki kita punya aula. Sehingga dia ini realisasinya masih nol dan persentasenya pun nol. Ini yang akan mempengaruhi kita punya hanya 99% saja. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti? Bisa. Oke. Nah, kita masuk ke belanja. Sengaja kami uraikan biar detail supaya Bapak Ibu tahu bahwa dari total anggaran 1.141.372.000 selanjutnya kita belanjakan. Wih, itu naik lenang, payah penusa. Naik menusa. Yang pertama, penghasilan tetap kepala desa. Ini kita ambil, saya gabungkan untuk ADD. ADD ini yang pakai untuk operasional pemerintah desa. Penghasilan kepala desa selama 12 bulan, per bulan 2 juta. Jadi kalau 2 juta kali 12, 1 tahun berarti kepala desa itu 1 tahun dapat 24 juta. Ini realisasi 100%. Yang kedua, penghasilan tetap perangkat desa kita itu ada 9 orang. Selama 12 bulan, per bulan itu mereka punya gaji itu 100 juta. Sehingga 9 kali 12 kali 1 juta, mereka punya uang itu 1 tahun anggaran 108 juta. Realisasi 100%. Yang berikut operasional pemerintah desa, ini operasional. Jadi pemerintah desa setiap tahun ada operasionalnya. Diperuntukkan untuk apa? Untuk beli ATK, untuk uang perjalanan dinas, untuk bisa ada listrik, bayar pulsa listrik, air, lalu makan minum. Itu kita pakai yang namanya biaya operasional. Kita beli materai, kita fotokopi, penggandaan, pilih dan lain sebagainya, kita pakai uang operasional. Nah, untuk desa itu 1 tahun anggaran di tahun 2021 dia punya operasional untuk itu semua, itu jumlahnya 17.039.820 rupiah. Itu realisasinya 100%. Itu operasional pemerintah desa. Pemerintah, kalau pemerintahan berarti tambah yang BPD. Ini BPD punya tadi di bagian setelah itu. Yang berikut adalah tunjangan BPD. Tunjangan BPD mereka itu ada 7 orang. Selama 12 bulan mereka punya uang itu 68.400.000. Tunjangan BPD 100% realisasinya. Operasional BPD yang mereka juga ada biaya untuk fotokopi, jilid, penggandaan, datang lagi kepada SPPD atau perjalanan dinas, ATK, makan minum. Itu mereka punya uang itu 7.302.780 rupiah. Realisasinya 100%. Yang berikut, uang itu dipakai lagi untuk apa? Untuk insentif. Insentif RT RW 9 orang, RT ada 6 orang, RW ada 3 orang, jadi per bulan mereka itu 200.000. Per bulan 200.000 itu 12 bulan, jadi mereka punya uang itu 21.600.000. Itu pun realisasi 100%. Kalau akan karena nata tain dari timur tahu supaya
Jangan sampai esme, bendahara nahu presnala. Karena uang ini kita sudah cair dan kita sudah bayar. Bab dorus esme. Nemka. Bab dorus. Kanem. Bab dorus kanem Pak. Yang berikut adalah pemutakhiran data SDGs. Ini tempat hari itu ada pemutakhiran data, Bapak Ibu sekalian, ada petugas dari desa melibatkan RT, RW, lalu datang lagi kepada aparat desa, DPD, semuanya ada turun ke setiap desa, ambil kakak, ada lain sebagainya, fotokopi itu lalu data orang, nama dan lain sebagainya, sampai ke pendidikan hewan, ternak, tanah, kebun, apa segala macam. Itu sudah didata semua. Itu namanya SDGs. SDGs itu bahasa Inggris, Sustainable Development Goals. Jadi ini ada sebuah istilah untuk bisa mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian ketika pemerintah pusat itu memberikan anggaran, mereka juga tahu bahwa yang kami berikan anggaran ini kira-kira dia punya manfaat itu sudah membuat masyarakat ini sejahtera atau belum. Maka ini berdampak dari pendataan ini berdampak kepada tingkat perkembangan desa itu, apakah desa itu masih desa tertinggal, atau dia sudah desa berkembang, atau dia sudah desa maju, atau mandiri dan lain sebagainya. Dan kita dapat sudah masuk ke desa yang namanya desa berkembang. Jadi di tingkat makmui kita tidak tertinggal lagi. Jadi kalau masih ada satu dua orang yang bikin diri susah, muka murung, ya, naik kita di perbatasan kita ini. Pakai pada yang bapak-bapak yang pakai minyak rambut, ada pada pakai juga supaya muka itu jangan terlalu. Kalau sekumban macam tin, mereka macam kamu sukses. Nah, itu begitu. Terlalu apa? Ini hidup ini kan harus senang. Membantu topik macam tin. Apa pengusaha? Manig na babaw na. Yang berikut, insentif operator Siskeudes. Jadi kita sekarang sama online. Jadi ini sekarang ini agak repot. Kita meskipun sudah tahu komputer, sudah ketik setengah mati, semuanya sudah nol, sudah hebat. Tetapi itu pun tidak diakui. Nah, ini tanya kan punya teman desa di sini, kepala desa ini karena kayak di sini. Jadi kita sudah ketik bagus-bagus bawa ke sana, oke. Oh Pak, kan bisa, kan pakai yang ini. Yang dipakai itu online. Sudah ketik habis, harus di online kan. Online baru print, hasil print itu yang dipakai untuk macam bikin kwitansi, untuk APBD, KPD dan lain sebagainya. Semuanya hasil dari online. Waktu print ulang kita pakai itu sebagai dokumen yang resmi. Oke, maka ketika dulu kita kemudian ketika tahu komputer sudah hebat. Sekarang tidak level itu lagi. Jadi tidak bukan lagi level di komputer saja, tetapi sekarang harus levelnya online. Tanya IRD di sini. Makanya kita di sini IRD punya bagian yang online. Yang ngawakam kalau IRD pindah mau kau pindah ten, lo napan sudah dah, napan habis sudah. Ya toh? Ya, jadi seperti itu. Ada kakek IRD yang bagian itu sehingga kita kasih dia gaji. Dia menjadi operator Siskeudes. Itu 12 bulan, dia punya gaji per bulan 300. Karena dia adalah seorang aparat desa, maka dia punya gaji kita tidak samakan dengan operator murni yang di luar sana. Kalau operator murni yang di luar sana itu 600.000 per bulan. Saya tidak tahu di mana kasih operator murni 500 per bulan. Saya punya 300 karena ini melekat dengan tugas pokok. 300.000. Jadi 1 tahun 3.600, 3.600 dan tahun 2021 sudah terrealisasi. Jadi ini yang begini dong, biasa dong bayar pendamping desa ini. Kalau kita tinapan kita, kenapa kita selalu di atas atau kita selalu istilahnya cepat dan kita tidak pernah didamping pendamping? Fokus mereka tidak. Karena kita mapan di sini, operatornya bagus, lalu manualnya juga kita bagus. Paling kita pahami sedikit, dia punya sistematika atau dia punya peraturan dan lain sebagainya. Kita pelajari di Google, pelajari di internet, di YouTube, sudah kita bisa terjadi.
sistemnya. Lalu yang berikut, belanja persiapan pilkades itu yang 10.99.400 itu yang tidak terrealisasi karena uangnya sementara ada, kita luncurkan ke tahun 2022 akan dipakai untuk kita perbaiki kita punya aula. Nanti kalau pas tahun masih only kita bikin bertahap dulu, mestinya kita bikin langsung wah besar, tetapi biar kita bikin yang ini dulu, kayak bikin PLB dan nailan kemasat menilang itu sangat senang. Hanya karena kita antisipasi rehab saja, saya ingin tokot melek. Yang berikut adalah honor pengasuh PAUD. Honor pengasuh PAUD yang PK ini itu 5 orang tahun 2021. Dia per bulan itu mereka per bulan 500.000, sehingga mereka itu 30 juta setiap tahun. 30 juta realisasi 100%, naiknya lagi. Ini coba ikuti supaya nanti tahu kalau itu kata naik ke SME, ini supaya nanti ketika memolokkan bikote, memolokkan nono, memolokkan amonet, memolokkan ngui, mungkin. Kembali ketika lah ini main sini kan. Ini kalau kadang-kadang orang tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, dia tidak tahu lah apa. Tahu lah, pemunih yang nak pada manhinan itu kata tahu nih Pak. Karena ketika kami beberkan seperti ini lalu Allah makan, Allah mengatakan, Allah lalu menatatai. Itu seperti ini tidak main-main, masuk penjara kalau kita salah gunakan uang. Terus nanti orang-orang yang dapat uang ini tanya mereka atau sekarang pun bicara, ketika kami kasih uang ini dipotong ke tidak? Dan sampai kami potong 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ngomong supaya kalau saya nak potong muton kau, karena biasa kau potong, Pak. Kalau ada yang potong, beritahu supaya kita kasih kembali semua. Nah, tidak ada istilah pemotongan di sini. Tapi urus kita urus murni, tidak ada bilang, memang kita main otot. Kan mau menem otot, tapi kan jadi penting kayak, tidak bisa misalnya. Yang berikut insentif bidan desa. Insentif bidan desa itu satu orang 750.000 selama 12 bulan, sehingga dia punya uang itu 9 juta. Itu pun sudah diterima 100% ya. Yang berikut PMT bayi balita waktu yang stunting itu, stunting tahun 2021 itu mereka masih sempat makan, meskipun selanjutnya tidak ada perubahan data stunting, malah ada penambahan. Nek kena tembel naat ala na naman tawag sme tamnon pet tamnon sa nakatingin pa sampai ini bayi tetap stunting hat 12 bulan mereka punya uang waktu itu 25.650.000 25.650.000 Pak Camatnya ya ini ya ini stunting ya. Ya, may lima. Ada kali. Yang berikut insentif kader posyandu 12 orang. Jadi sekarang sudah bertambah 4 orang lagi ya. Jadi ada kader lansia. Nanti tahun ini udah akan bertambah. Insentif kader posyandu 12 orang itu mereka punya uang 150.000 per bulan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, selama 12 bulan mereka punya uang 21.600.000. Nah, itu pun naik sini. Kadang mereka naik muton supaya lapor 100% atau kita tahu matan tahun ini 100% on me. Nah, ini tolong diinformasikan. Ini kita transparan. Yang berikut insentif KPM. KPM itu kader pemberdayaan manusia. KPM ini yang mendampingi stunting. Itu dia ada satu orang, dia uang itu per bulan 500.000, sehingga 1 tahun menjadi 6 juta. 6 juta dan sudah ambil 100%. Selamat Pak. Ya. Lalu yang berikut kami lanjut. Yang berikut kita masuk kepada
Pengadaan HP Android untuk KPN, jadi KPN dan NIUP tidak sosna HP, karena dia punya data dong harus online semua. Tetap online ini online. Apa online kan bisa. Nah, HP Android ini dipakai untuk online kita punya data. Makanya kalau di naik itu kan sosna HP benak naik kena Facebook mes. Masih online video call. Video call ini penting. PC. Aku kan video call memang benar benar how atuan ini sang Kalimantan ka esan mela kan bisa video call to. Nah, dan itu sudah kita beli 2021. Yang berikut ini menyangkut COVID, edukasi dan sosialisasi COVID. Itu dia 8% toh. Untuk COVID ini kan setiap tahun 8%, anggarannya dikali dengan total dana desa itu kita dapat 8%. Nah, tahun lalu punya itu 54 juta. 54 juta ini kita pakai untuk yang itu 100%. Nah, ini waktu itu yang lebih terasa itu kita bikin posko, kita kasih parcel untuk waktu itu sekalian, kita adakan yang leaflet yang ada sosialisasi PHBS waktu nampak kepala puskesmas ini betul di sini mau bilang mata ini. Yang berikut pengadaan tanah untuk pemakaman umum sudah termasuk pajak. Itu 3 bidang, per bidang 30 juta. Pemnaik senokat potong pajak ada berapa sehingga mereka hanya terima sekitar 27 jutaan sekian. Pakai mikal khusus neta, ditimento, sehingga itu totalnya 90 juta. Untung baik sosok mana. Kalau kahan itu kau nilai kena mait sini kau coba sini. Paling terasa itu di ini, kirong kakak. Oh, kau bensak naik. Jadi tiga pemakaman, tempat pemakaman umum ini semuanya sudah full. Ini nak kapitan tesen sosna lain. Ini pakam ayat mohon me waktu nak kita rapat bersama lalu kita molok di kalau kapitan tesen sosna lainnya surat lik na nehem kan. Kalau tiba-tiba kita pusmutin maten, sudah coba senen me. Karena mami tes nak ini ya, itu sosna lain, jadi men pamlimas. Maka kenapa tes bisa lalu kenapa tidak bisa? Kita beli ya, kita punya beli lebih besar lah, kita 2 bidang me. 2 bidang. Yang mau nanam kampanye nanti, kuburan khusus orang napa kampanye nanti. Kalau nak melat nak dengan mai opa, nanti kita bikin jalan nanti berat apa? Ya toh? Beli buat, toh mana usep. Ini kita sus pokoknya naik. Ini 3 bidang. Kan mereka sudah terima ini uang. Itu saya kami videokan semua. Jadi saat kami beli ukur sudah video. Nanti lihat di YouTube kalau yang punya HP itu ya. Yang berikut pembuatan papan nama gereja Santo Antonius Padua S. Itu sudah juga. Hanya belum dipasang karena uskup emeritus masih harus tanda tangan itu papan. Karena dia berupa tulisan besar. Ikli dan catatan. Ini usulan dari masyarakat yang waktu itu dan itu dia anggaran 5 juta. Supaya orang tahu bahwa gereja yang mana dan sampai dia masuk ke gereja pacaran di sini. Ai gereja sampai ke ada masalah. Sok nama molok nama moe. Masa saya. Oke. Yang berikut pembukaan jalan baru, sertu dan bangunan pelengkapnya di Perikabun. Dan proyek lain. Nah, itu benar ada banyak polemik waktu itu. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Yang saya heran itu ikut rapat yang mengusulkan dia juga bilang tidak boleh. Oh heran, oleh karena unya apa yang kanta tenai. Waktu ini kamu mau pilih itu, dia sama hakim fee. Maka mau lain taman nabat, mereka home bawa nai, tamat tiksa otot parkir taman nabat. Giliran kita sudah buat dengan head.
Kan dah hente time loy dat lo to isip nem. Ako nakasa, may cemam now hente ta post now ke. Ini mereka terima 100%. Yang berikut, insentif pengamanan ternak yang perdestabilisasi ini. Nah, ini untuk satgas mereka ini 300.000 per bulan, mereka 16 orang. Mereka punya uang itu tahun 2021 57.600.000. Ini lain. Oke. Lebih baik karena ini progresnya bagus, ternaknya tertib. Memang ini kita perlu buat seperti ini. Kalau usaha susah. Hanya ini ternak sudah tertib, tapi banyak yang belum tanam ubi. Banyak belum tanam ubi, banyak yang belum tanam pisang, belum tanam tanaman banyak. Ini belum. Ini ternak sudah aman, tanam sudah. May lehoy pina, naijakuni lanan, lanan sen nai. Oke kan sesen, akan may sa. Sen, nai kung tamtin net, minta kayo sa taman tin. Mungkin tidak ada main-main. Tapi lo punya uang 1 juta, itu tiap tahun mereka ambil. Kalian main, tidak usah mana mau kemak aja. May kamu itu senang, may melajar, mabalag may lemus at umante. Oh, lembaga adat, Bapak Martinus TKLS nekaheka. Amin. Maniko. Kalau lembaga latihan adat dia kena memang kah? 1.200.000. Ada yang dapat satu yang lembaga adat yang ini, ada yang dapat 1.200.000, ada yang dapat 1.100.000 mungkin. Ada yang ada sekarang tidak ada kan? Ini katih, lu itu hemai lain katih ini mantenet. Tapi itu tiap tahun seperti ini. LPMD itu 5 juta. Yasin, tuh kan? Mau itu mana lupa ke Yasin? Kopi mansa. Kalau kamu mau lagi, itu sudah. Itu 5 juta. Tapi ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, LKMD, kau yang mensponsori untuk kegiatan bulan bakti gotong royong, kegiatan gotong royong setiap hari Jumat. Pahumin mereka nik, lakukan pengurus sih. Ini time loy, tapi ketika sampai ngulung bakti gotong royong, pahumin ketika sih. Ini saya keluar terus. Video ini pahumin ketika sih. Lalu kamu pakai ini uang untuk apa saja, ante eke? Ini kita ngomong itu kayak mau itu. Ini kan langsung ngomong poin itu. Yang lebih nyata terlihat untuk LKMD itu berpartisipasi dalam setiap gotong royong, bulan bakti gotong royong maupun di gotong royong setiap hari Jumat. Kita pasti semakin mengomelan tim. Net mohon. Desa ini berkembang itu dia itu punya yang penggerak itu ada di LKMD. Kalau LKMD-nya hidup itu kepala desa tidak pusing. Tapi ya, nih kalau ini hidup, kalau ini nolak. Makanya nabang kan seperti ini. Ya. Ini kita molok internal kita, tetapi bahwa kalau keluar biasa akan imbinai lagi. Bapak ini dapat desa yang Bapak camat ini molok. Yang berikut operasional PKK. PKK ini yang ibu penjabat kepala desa. Tapi saya senang karena mereka ini yang mensponsori pertama lagi Jumat bersih. Anak new tumuh masih senang obat tinta itu. Sekarang ia di film bina, itu kalau oke, lo kanan nolong, lo maka kau di film menang satu-satu. Di film mubay kata B deh, masih nakam pinon air, masih nakam kabin makanya kalau pin mas. Di film D kan kontinus. Itu pihak, sekutan untuk pihak kadon. Mungkin ada yang tidak suka, tidak apa-apa, kamu belum sana.
Tapi ini baik, mereka ini baik. Kalian anak meu putus semua meu be. Oh semua meu. Gua itu dia bersih terus, kau yang bersihkan. Sekolah ini meu putus semua meu be. Kau yang bersihkan. Puskesmas itu bersihkan, kau yang bersihkan. Perempuan mereka ini yang bersihkan. Si nomor kita tak bawa, nomor kat papa mes, adi ini nomor kat info papa. Agak naon, kurang naon deh. Anak ibu lesi dengan ini rinsi kita di sini, nokin 70 di sekolah. Terus yang naon. Ibu-ibu ada yang tidak keluar, aku tidak keluar karena tak badak pas rumah. Lamato, kenapa lamato ini film lamato yang membuat. Ingat teoktan, kau menamtet, kalau kau menasnua, menamleonten, nasnuanten. Buat, minta toh? Meskipun mungkin belum terasa manfaatnya, kan ini baru dalam 1 tahun. Tetapi Bapak Napan sudah punya warung. Siapa yang tidak masak di rumah? Oh memuah. Toh, kalau masakan bon. Kuning tetmin baik. Itu mereka punya uang, kita sudah kasih full 25 juta Bapak Ibu. Dengan 25 juta mereka sudah berkembang seperti ini. Nah, nanti baru kita suruh mereka supaya mereka, karena kita mau masukkan mereka di BUMDes juga. Mereka maka uang binatang kabaina, toici, baik. Yang berikut pengadaan jasa desa itu kita adakan karena kita berpikir bahwa pernah yang tahun lalu itu listrikan mayat pun bulan. Akhirnya kita punya pekerjaan terbengkalai, kami adakan jasa 5 juta sudah ada di dalam. Jadi kalau menokan siram, ya kebutuhan mendadak. Kalau memang mendadak sekali waktu pakai jasa tempai, memang itu semua kebutuhan ini sah. Pakai semua itu ini kena beli. Kita kan jasa itu ada berapa men? Sampai di detik ini kita punya jasa ada 3. Jasa ada 1 dulu diberikan oleh Kementerian PDT. Dia satu paket dan motor dinas, kecil ke sini. Anak saya sampai ke lokot itu kami sampai ne. Di sini yang tahan di lakukan tahan ketik mana? Ini pasti ada di sana. Kalau itu boleh jual di mana? Itu ada. Kita tahu di mana. Yang berikut bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai 72 kakak 300.000, jadi mereka makan 259 juta 100%. Jadi ini dari total ini semua Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita temukan uang itu 1.141.372.000. Karena tadi dikurangi dengan 10.099.400, maka realisasi 99%, jadi realisasi 1.130.372.60. Kita buktikan ke atas pendapatan. Ini 1.141.372.000. Lihat kembali ke bawah. 1.141.372.000. Klop. Ya, membawa penting memang nah duit. Kami kerja yang jalan itu, Bapak Ibu, jalan yang itu juga kita tidak dapat uang. Kami dapat 16 juta. Itu dari biaya TPK, tim pengelola keuangan ini, atau sekarang istilahnya BPBJ, tim beli barang dan jasa, tim pengadaan, TPBJ, tim pengadaan barang dan jasa. Itu mereka punya uang 16 juta. Dari 16 juta itu rahim mabat. Tapi mereka yang tanda tangan, mereka yang 4 orang ini, mereka yang tanda tangan, rahim mabat. Mes 16 juta. Baik. Jadi sini 4 juta fan. Jadi yang kami buat seperti 5 juta fan yang GHI, 5 juta fan, ayo mau PPD. Himbang. Kami tidak dapat sedikit dari yang itu. Kalau baru-baru yang ini naik insert itu kata saya ke juta ini. Ini kan lebih efek. Ya toh, antek.
Selanjutnya kami tidak dapat. Mereka makan oleh kontraktor dengan PKV. Tidak ada kontrak ini so kalau kebetulan kita sewa dia punya alat ya kerja. Jika cerita-cerita yang seperti ini jangan dikembangkan, bilang jangan berdosa. Kita ini pohon aneh teman-teman yang kuat ini kamu sesuatu yang kini mau rumah. Itu seperti itu. Nanti tanya di teman kepala desa pernah kalau ini henbe dengan baik. Untuk mulai, hai baik, hai baik ini. Seperti itu. Dan sebentar kita bercerita tentang desa ini. Ya, barangkali ini yang kami sampaikan berkaitan dengan dana desa tahun anggaran 2021 silam. Dia punya pertanggungjawaban yang seperti ini. Ini dia punya pertanggungjawaban, kita sudah masukkan ke PMD dan kita sudah layak baru uang bisa cair 2022. Kalau ini belum layak, belum bisa. Nanti ada inspektoran yang akan turun dalam waktu 1-2 hari atau nanti setelah masa akhir jabatan atau mereka akan senjata mereka turun untuk periksa lagi. Mereka akan periksa anggaran lalu periksa fisik. Ini berkaitan dengan tahun anggaran 2021. Saya langsung masuk ke tahun yang 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, Mama. Melan mamukni mampe. Min oe kalau melan ADD itu 266.562. 266.562.000. Kalau tahun lalu itu berapa? Tahun lalu 281. Berarti tahun ini turun ya? Tahun ini turun. Tahun ini turun menjadi 266.562. ADD-nya turun Bapak Ibu sekalian. Nah, hitungannya untuk perhitungan supaya bisa tanau hitungan begini. Dari anggaran yang 266 ini, itu nanti kita keluarkan dulu gaji, perpintahan gaji. Gaji kepala desa 24 juta, perangkat desa 108 juta, BPD itu 68.400. Kita kurangi 266, kita kurang yang ini semua, maka ini ditampakkan semua itu 200 juta 400. Ini tambah ini dapat 200 juta 400. Lalu kita kurangi 266 dikurangi 200 juta 400, kurangi gaji-gaji ini, maka uang sisa itu 66 juta 162.000. 66 juta 162.000 ini yang nanti kami pakai untuk operasional dan belanja modal. Operasional dari BPD tadi berapa, lalu ke desa berapa, lalu sisanya itu untuk belanja modal. Jadi 66 ini langsung kita kali 70%. Jadi hitungannya 70-30. 70% dikali 66 ini dia akan dapat 46.313.400. Itu kita pakai namanya belanja modal. Uang ini nanti dipakai untuk gaji RT RW, LKMD, PKK, lembaga adat, Karang Taruna. Mereka akan pakai 46 juta. Nanti sebentar saya rincikan ya. Itu namanya belanja modal. Lalu 30% dari 66 juta ini dia adalah 19.848.600 ya toh. Nah, 30% ini yang nanti menjadi operasional BPD dengan operasional pemerintah desa. Sekarang kita sudah dapat operasionalnya. Untuk operasional pemerintah desa dari yang 19 juta ini dia ambil 70%. 70% dia menjadi jadi 13.894.020. Jadi operasional desa yang nanti dipakai untuk KTK, SPPD atau perjalanan dinas, makan minum, terus listrik, air, datang lagi beli perangko, jilid, fotokopi,
penggandaan, semua itu dia punya uang untuk pemerintah desa punya 13.894.020 rupiah. Sementara BPD punya 5.954.580 rupiah. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke belanja modal. Kita mau uraikan yang ini. Ini nanti tahun ini kita akan pakai. Ini sudah jadi APBD nanti. Yang 46 juta belanja modal ini kita pakai untuk apa tahun ini? Kita pakai ini untuk apa? Yang pertama 46 juta ini itu yang agak mengerti itu yang kalau yang tidak mengerti oleh sekawin itu apa? Itu kami mengerti. Aku besok sampai ke mak itu nakam. Jadi belanja modal itu 46 juta yang ini itu nanti dipakai untuk yang pertama RT. Tahun ini RT itu dari desa hanya alokasikan 75.000 per bulan, sementara 125.000-nya nanti langsung ambil di kabupaten. Tetap 200. Ya, masuk ke. Jadi ini tahun rekening supaya masuk ke rekening. Tadi untuk desa punya alokasikan gaji RT tahun ini 5.400.000, gaji RW 2.700.000, Karang Teruna 1 juta, PKK 7.500.000. Kalau mau contoh, ini tahun dia punya naik. Lalu adat dia tetap 1.200.000, LPND 5 juta, Limas 12 juta, tim penyusun RKPDS 3 juta, tim penyusun APBDS 3 juta, kegiatan 17 Agustus 3 juta, air 1.250.000, listrik 1.263.400. Maka dia habiskan uang 46 juta untuk belanja modal. Pas 46 juta 3.400. Ini senang meh. Ini tetap paket P nih. Itu tuh ini seperti ini. Ini ya. Jadi Bapak Ibu mereka punya uang itu yang RT RW dan lembaga-lembaga ini kita coba ADD. Kita punya uang dari ADD. Dana desa tidak bisa, tidak boleh. Lalu yang berikut operasional pendes yang ini yang tadi 13 juta ini 70%-nya ini kita pakai untuk yang pertama operasional pendes desa nak ini staff ini sinloite. Kata kembali hiloite ya. Operasional pendes di ATK 3 juta, SPPD 5 juta, makan minum 3 juta, meterai 3 juta, 300.000. Musdes hari ini kita makan 2.500.000. Mana ini hangkit nih? Karena lo itu kan poin dari hidup. Lo itu ini yang berat. Makan harus makan enak. 2.500.000 itu total ke saya. Lalu yang berikut total untuk operasional pendes ini 13.894.020 selesai habis. Ini tahun punya. Ini hai pendes. Kalau dia BPD sini sih, yang pertama mereka 5 juta itu pertama ATK 1.454.580, SPPD 3 juta, Musdus 1 juta. Jadi baru-baru yang Musdus yang kemarin itu, nanti BPD sini anggaran 500. Tadi dia belajar toh. Tapi kami akan melo dan mana kleo, misko mana kleo, mana. I love you. 1.500.000 kemarin. 5.954.580. Ini ya. Saya biasa urusan uang begini. Urusan dari duit ini, ausat biasa padu loe, ausat itu duit tetap kena fly. Tetapi yang barang-barang umum seperti ini akan out supaya atur. Kan mereka sudah atur semua. Total PPD punya selesai. Sehingga untuk adih-dihnya itu tahun ini yang 266.562.000 ini sudah selesai habis. Jadi dipakai untuk gaji, dipakai untuk operasional, dan dipakai untuk belanja modal. Belanja modal itu untuk apa? Untuk gaji-gaji RT, RW, Karang Teruna, PKK, adat, limas, dan lain sebagainya. Ini.
Ini untuk tahun ini. Lalu kita masuk ke DD. DD punya yang ini. Ini DD. Untuk DD tahun ini dia punya aturan agak sedikit berbeda karena menggunakan sistem presentasi. Jadi ketika kita di bawah sudah usul setengah mati, ternyata di atas sudah kasih aturan. Aturan di atas itu bilang begini. Untuk dana desa kamu pakai itu aturannya begini. 8% itu pakai untuk COVID 8%. Jadi total anggaran 8% berapa itu pakai untuk COVID. Nah, maka di sini COVID-nya 8%. Kita punya anggaran karena 996 305 ribu. Kita ada peningkatan dana desa. Tahun lalu kan 859 juta. Ya toh? Tahun ini dia naik menjadi 996 305 ribu. Ini karena apa? Karena dana sebagai desa berkembang. Maka dia anggarannya naik. Untuk di Komi Utara yang paling tinggi apa? Nah, ini pacaran di sini. Nah, jadi ini pasar kakaknya pasar terkasannya. Karena lihat pasar, biasnya biasa mat karena tak pasar. Biasa biasnya mat karena tak pasar nuker dan biasnya mat. Kalau tak pasar biasnya kan mat, makanya tahu sudah pasar. Pas miskin. COVID 8% itu 996 dikali 8% itu 79704 ya. Lalu yang berikut untuk BLT itu aturan dari pusat itu 14%. Itu aturan dari pusat itu 14%. Itu berarti 40%. Itu berarti Bapak Ibu sekalian ya dia kisarannya 300 juta. 300 lebih juta. Kalau 300 lebih juta dibagi ke 300 per bulan, berarti dia mestinya hanya makan sekitar 100 orang atau tidak sampai 100 orang. Coba dihitung. Tapi kita punya ini 172 orang. Kenapa 172 orang peserta BLT? Berarti kita melampaui 40%. 40%. Aturan BLT itu harusnya 40%. Tapi ini kan 40, kita punya lebih dari itu. Jadi kita naik ke 60%. 60% lebih juga. Sehingga kita itu 172 kakak dikali dengan 300 dikali 12 itu 619 juta 200 ribu. Tahun ini habis hanya untuk BLT. Kita coba hitung 996 305 kurang 619 uangnya sisa 618. Bukan ya? Sembilan tiga kosong lima kosong kurang ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, uang yang sisa untuk kita yang sekarang kita mau olah untuk kebutuhan yang lain-lain, uang kita sisa 377 105 ribu. Uang ini yang nanti kita pakai, kita mau kelola dia pakai. Tapi ini belum dikurang dengan 8%, kita kurang lagi 79 704 400. Ini kita kurang lagi, maka ini dia uang sisa 297. Nah, lalu kita datang lagi kepada yang berikut, pangan dan hewani. Di aturannya seperti jadi COVID 8%, BLT 40%, tapi kita punya sudah 60%. 20 tambah 60 seberapa persen? 80% kan? Tambah 8 88 Bu. Tersisa 12%.
Pangan dan hewani itu di 20%. 20% dari 996 305. Jadi pangan dan hewani. Jadi ini kita lihat lagi 20%. Berarti sama dengan 20% ini berapa ya? 20% kali 996 305 ribu. Nah ini yang kita pakai, ini namanya pangan dan hewan. Baru-baru ada berbagai macam pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita bikin seperti padat karya oleh kami oleh proyek oleh Anik Neno. Padat kihene ten lolis ten fokasen ten huma. Tapi tamitin aja suti kan mui pakai. Ya kalau tetin hemsen hisan itu nek kom ni bakom ni. Kau katakan tos bijaya kita tesak. Tos manu, tos pasti akan ilu kesetina saritanim setir setor. Nah, karena ini juga berkelanjutan dikembalikan. Lalu kami lihat yang BPD kami melihat kita punya proposal, kita punya usulan tahun lalu. Tahun lalu itu di sini dimungkinkan untuk bikin jalan masuk ke perkebunan, bikin jalan masuk ke lumbung pangan, maka kita pilih yang itu lebih cepat. Karena kalau kita kasih bantuan berupa makanan dan penes, desa, lebih banyak orang kakak miskin. Ini kan semuanya mau dikasih ke kakak miskin. Maka kalau kakak miskinan mes, berarti online lain setahun itu kalau begini pak. Maka ini apa PPD mau lalal nanti mana proyeknya supaya kakak miskin, kakak kaya, kakak setengah kaya mak dapat semua. Kalau betul lalu saya kakak miskin harus betul lalan, ayo betul lalan. Ini seperti itu yang terakhir kita putuskan sesuai dengan kita punya usulan tahun lalu, ada juga seperti itu karena waktu nanti usul proyek lama dan proyek baru tapi anggaran tidak cukup, akhirnya proyek lama tidak jadi sehingga kita lanjut sudah proyek baru supaya inan meminat lagi. Nah, ini proyek ini main aminat. Nah, ini sudah 199 ini kita akhirnya masukkan ke pembukaan jalan baru. Ini di sini. Berarti kalau ini dia kurang lagi. 199 261 000. Ini sama dengan tadi uang kasih 197 toh, ini kurang. Ini itu adalah 98 juta. Juta yang found it paik semesta kita paik sendiri yang pertama stunting 7 juta 593.600. Insentif bidang desa 9 juta, Siskiodes 3.600.000, KPM 6 juta, Satgas ini kali gajinya turun menjadi 19 juta, Kader Posyandu 28 juta, PAUD 24 juta, maka 98 juta selesai. Habis. Wow. Jadi begitu. Kita agak sedikit terlambat belum menyusun RKPDS karena Pak Pansy masih bikin kita punya rapi yang jalan. Maka agak lama. Teknis masih itu maka agak lama. Kalau kata hidup tanpa lada mana minta yang PLT itu. Jadi tahun 2022 kita punya anggaran dipakai untuk yang ini. Yang tadi pertama ADD-nya yang ini, lalu DD-nya yang ini. Nah, yang baru untuk tahun ini adalah kita tambahkan kader lansia, Kompen itu Barto Balok, Emerensiana City, Welfau itu SB Bara, Peneral Kaya. RW-nya kita mulai gantikan 2 orang, yang terbaru RW-nya kali Yosef Kolok,
Gregory Siki dan Rudolfus Kol. Ini program tahun 2022. Kali dalam kata neon itu dan naik lo ketika yang kita ini kolo. Oh kamu di mati. Ya ketika ini sebut dibarakan apa? Ini doa kait. Pemerintah Siki. Aku seko. Kailan tahan berarti lo nugi mo oke. Kau ikut tuh kelompok tani cinta damai. Ibu taman tim kadet. Berarti lo katolas lebih menino mo. Jadi seperti itu. Kita kalau sudah naik berarti dapat dimati. Nanti aku kanan dia coba bijama. Apa rate? Seperti itu ya. Jadi untuk evaluasi untuk yang tahun lalu dan tahun ini selesai. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin sebelum saya kasih mic ke protokol, saya langsung kasih kesempatan kepada Bapak Camat untuk menyampaikan satu dua hal berkaitan dengan Serembang dan berkaitan dengan hal-hal seputar lain menyangkut pemerintahan desa sekarang dan yang akan datang. Pada Bapak Camat, waktu kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Napan bersama seluruh perangkatnya, Ketua BPD Desa Napan bersama anggotanya, Ketua LPMD, ada Ketua LPMD bersama anggota ya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Napan bersama pengurusnya, tingkatnya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan utusan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena walaupun kita ada kesibukan begitu banyak, ada urusan keluarga, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini hadir bersama di sini untuk membicarakan kebaikan kita, hidup kita di waktu-waktu yang akan datang. Tahun lalu tanggal yang sama kita ngomong di ruangan yang ini. Dari tadi saya lihat sampai hidup ada memori keluar tanggal 9 Februari 2021 misalnya panggil saya di Napang. Saya tahu ada berapa lembar foto. Sebelumnya kita meeting di dalam tahun lalu, baru kita lanjutkan dengan Serembang Desa tanggal 9 Februari 2021. 2022 juga jatuh pas tanggal yang sama. Baik, ini sebenarnya puji untuk Napan supaya cepat, bahwa dia tepat waktu. Kemarin kami di Benaim 33, hari ini di Jalan Umum 3 Desa, dan nanti yang jadwal besok kami di Napan, betul kami Napan pasti tidak terlalu ada kesulitan karena Napan biasa selalu prosedur dan tepat waktu. Jadi saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari perangkat desa dan kerjasama dan BPD sehingga Napan selalu tepat waktu dan sesuai prosedur atau tahapan-tahapan yang sudah diamanatkan. Ini kalau dulu awal-awalnya ada pro kontra, sekarang sudah tidak ya, kecil-kecil itu barang biasa. Yang kedua terkait dengan musyawarah pembangunan desa ke depan, sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan tentang keuangan yang sekarang beredar di masyarakat, bahwa sudah 6 tahun kita dapat dana desa. Dan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 itu full untuk pembangunan fisik. Daripada musyawarah tahun lalu saya bilang nanti ke depan akan terbalik, pemberdayaannya lebih banyak timbang fisik, dan tahun ini mulai berlaku 70-32. Jadi 70%-nya itu untuk pemberdayaan, hanya 32 yang dipakai untuk pembangunan fisik. Tapi ternyata di Napan punya setelah kriteria itu melampaui, karena sebenarnya 40%, 20 dan 8, tapi tadi 40% hitung tidak dapat, jadi Napan pun 60.
60 tambah 20, 80 tambah 8% itu 8. Itu wajib. Kalau tidak ikut itu uang tidak dapat. Karena kalau tidak diwajibkan dari sana berarti amanat yang 70-30 tidak dipatuhi di desa. Walaupun om bilang jangan buat ini hanya untuk pemberdayaan, tapi orang tetap prioritaskan fisik. Atas dasar itu maka pemerintah pusat ambil kebijakan, kita tentukan memang dari sini. Mereka mau ikut atau tidak ikut. Kalau tidak ikut uang kita tidak usah kasih. Itu alasannya. Sehingga kalau uang 1 miliar berarti 700 itu harus habis untuk pemberdayaan. Kita boleh rencanakan yang 300 itu sih. Tahun ini memang dana desa berkurang. Kita NTT berkurang 1, tahun lalu itu untuk NTT itu 37,7 miliar. Tahun ini hanya 27,2. Berarti kurang, bukan miliar, triliun. Sehingga informasi kemarin itu mungkin ada kurang lagi, tidak tahu. Tapi kemarin yang disampaikan di provinsi itu NTT berkurang 1,9 triliun. Itu mempengaruhi berkurangnya dana desa itu. Dan nanti perlahan-lahan setiap tahun dana desa itu akan dikurangkan perlahan-lahan. Dengan tujuan dana pemberdayaan setelah membantu masyarakat itu mengandaikan bahwa setiap desa itu sudah harus ada BADes dari BUMDes, karena mulai tahun ketiga itu kan BUMDes digencarkan supaya BUMDes itu bisa cari uang, karena baik dana desa maupun ADD akan berkurang perlahan-lahan, ya berkurang sedikit-sedikit. ADD tahun ini setiap desa itu berkurang 20-an juta. Kemudian dana desa juga berkurang. Ya syukur Napang punya kurangnya tidak terlalu banyak, tapi desa-desa lain kurang cukup banyak. Dari 700 turun ke 600, ada yang dari 800 turun ke 600, kemudian ADD dari 300 turun ke 200 lebih. Jadi perlahan-lahan mulai berkurang. Sehingga kita masyarakat diperingatkan untuk bagaimana mencari uang untuk desa. Besok-besok ini nanti diberhentikan. Maka tadi yang belanja kedua yang tadi disampaikan, dibacakan pertama itu mulai dari kepala desa, DPD sampai turun sampai RT. Kita mau bayar pakai apa? Mau bayar pakai apa? Kalau desa tidak ada uang mau bayar, akhirnya kembali ke dulu lagi. Tunjangan kepala desa 500.000. Ya dulu kepala desa kan 600.000 itu dulu. Baru naik tahun 2013 naik ke 1 juta. Tahun 2013 itu kepala desa tunjangannya 600.000. Lalu tahun sebelum itu masih 450.000. Kalau desa tidak ada uang, besok-besok akan kembali ke situ. Tunjangan kepala desa 500 sampai 600.000, RT bisa hilang karena uang tidak ada lagi yang membayar pajak. DPD juga nanti bisa hilang. Maksudnya perangkatnya ada tapi tunjangannya itu pasti kasih kurang. Pasti yang perangkat dulu dusun dulu kan terima honornya itu kan di PMD kan 350.000 tuh tiap bulan. Kemudian baru naik 600, 700 baru tahun kemarin naik 1 juta. Nah, kalau yang kabupaten terkait dengan bagaimana membangun desa, merubah tatanan kehidupan di desa, ini terkait dengan anggaran sudah termuat dalam desa masing-masing, tapi kebijakan umum yang disampaikan untuk kita laksanakan ini yang perlu kita laksanakan sudah. Tadi saya kesini terlambat karena memang masuk ke